bersama saya Listia Widya, kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Atap bangunan sekolah rusak berat, siswa Lombok Timur terpaksa belajar di ruang serbaguna. Demi mencuri 2 tabung gas, seorang pemuda di Lombok Barat menyamar menjadi santri wanita. Ajak peduli lingkungan, warga di Lombok Tengah gelar balapan sampan tradisional. Seorang pemuda berinisial MP 26 tahun diringkus unit satuan Reskrim Polsek Gerung dan tim Puma Polres Lombok Barat karena diduga mencuri tabung gas di dapur sebuah pondok pesantren di Kecamatan Gerung. Tersangka ditangkap atas laporan pengelola pondok pesantren yang kehilangan 2 tabung gas dan pakaian milik santri putri di lingkungan pesantren. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku masuk ke area pondok dengan memanjat tembok kemudian masuk ke dapur. Agar tidak dicurigai, ia menyamar menjadi santri putri dengan menggunakan sarung dan mukena yang diambil di jemuran. Ini pelaku dengan cara memanjat masuk ke dalam lingkungan pesantren, kemudian menggunakan cadar sebagai perempuan, kemudian masuk untuk mengambil beberapa tabung gas. Dia melakukan pencurian di area pondok pesantren, kemudian keluar dari area pondok pesantren. Keesokan harinya kita lakukan upaya penangkapan. Tersangka mengakui mencuri 2 buah tabung gas untuk dijual dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apa alasan Side ngambil tabung gas? Apa alasan Side untuk ngambil tabung gas rencananya kemarin untuk beli rokok sampai nyamar begitu itu? Ya, kenapa Side sampai nyamar begitu itu? Ya, tiba-tiba ada ide kayaknya. Berapa Side ambil gas? Cuma 2. Side jual kemana gas? Gas itu enggak sempat dijual, hilang. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana minimal 7 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Seorang pria parubaya berinisial T 55 tahun asal Batam diringkus Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat karena diduga menguasai narkotika. Tersangka ditangkap di sebuah hotel di Cakranegara saat menunggu pemesan yang akan mengambil paket narkoba. Polisi menyita 1 kg sabu-sabu dan juga membekuk pria berinisial I 53 tahun asal Sumbawa yang diduga merupakan pemesan paket. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku membawa paket sabu-sabu dari Riau menggunakan bus antar provinsi ke kota Mataram. Tersangka mengaku hanya sebagai kurir yang disuruh mengantarkan narkoba dengan tujuan akhir Pulau Sumbawa. Ia diupah 50 juta rupiah jika sabu-sabunya sampai di tempat tujuan. Ini tersangka T dan tersangka I. Tersangka T dan tersangka I, yang T ini ngambil barang dari Riau, menggunakan jalur darat, pakai bis, berhenti di Bogor, di Banyuwangi, ke Bali, baru nyampe ke Lombok dan kita tangkap di Mataram, tepatnya di Hotel dan Butik Sri Kandi di Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun atau maksimal 20 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Puluhan petani di sejumlah wilayah mengeluhkan pengurangan jatah pupuk subsidi yang diterima memasuki musim tanam di awal tahun. Seperti petani di Desa Bleke, Kecamatan Gerung misalnya, mereka memprotes pengurangan kuota pupuk petani yang bisa mencapai 15%.
Pada tahun 2024 lalu, kelompok tani di Desa Bleke mendapatkan 202 ton pupuk subsidi. Namun pada tahun 2025 berkurang menjadi 186 ton saja. Selain tidak mencukupi kebutuhan lahan pertanian, pengurangan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru di kalangan petani. Pengurangan pupuk subsidi juga dipastikan akan membuat hasil panen tidak optimal. Jatah kami di SPJB yang kemarin itu 202 ton, 202.000 ton. Nah, sementara kami lihat tadi cuma 186 ton yang urea 1 tahun itu. Kok kenapa banyak sekali pengurangannya? Katanya Menteri Pertanian pupuk full, tetapi faktanya waktu kita rapat itu Menteri Pertanian pupuk itu akan disederhanakan, tidak lagi ditenangi oleh Bupati. Ini dua versi, ada versi SK Bupati dan ada Kementan. Nah, sementara kami menggunakan yang mana? Kan kami bingung. Ada perbedaan ya. Di Kementan dengan SK Bupati. Merespon hal itu, Pemda menyatakan pengurangan jatah pupuk telah disesuaikan dengan hasil validasi dan verifikasi di daerah. Jadi setiap tahun itu pupuk itu kami akan selalu melakukan validasi ke kelompok tani. Apakah petani di kelompok itu masih ikut atau sudah meninggal dan lain sebagainya. Itu kami selalu melakukan verifikasi kepada yang dilakukan oleh penyuluh-penyuluh kami. Nah, mungkin yang berkurang itu mungkin kelompok tani, anggota kelompok taninya mungkin sudah ada pergi ke luar negeri kah atau sudah meninggal. Jadi itu kami selalu melakukan validasi. Jadi itu sangat berpengaruh juga. Mungkin yang jumlah anggotanya berkurang 1 atau berkurang 2 aja otomatis sudah berkurang jumlah pupuknya di kelompok tersebut. Jadi itu kami sesuai melakukan yang real gitu. Pada tahun 2025, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat mengalokasikan pupuk subsidi jenis urea sebanyak 10.206 ton, NPK 9.245 ton, dan pupuk organik 360 ton. Yang akan digunakan di areal tanam seluas 14.000 hektar. Selain memperketat pola distribusi, Pemda berjanji akan mengawasi penyaluran pupuk subsidi ke petani agar tepat sasaran. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Puluhan warga Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut menyerbu pasar sembako murah yang digelar Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB pada Selasa siang. Pasar murah menyediakan ragam kebutuhan mulai dari beras, gula, telur, minyak, dan bumbu dapur seperti cabai dan bawang merah. Takut tak kebagian, sejumlah warga rela berdesakan dan berebut membeli sembako yang dijual dengan harga murah. Gerakan pangan murah digelar untuk meringankan ekonomi warga yang terdampak mahalnya harga bahan pokok saat ini. Tapi untuk pangan ini memang indikator harganya selalu ditentukan dari ini loh, barang namanya cabai ini. Ketika cabai ini mahal, yang lain ternyata ikut-ikutan. Mirip dengan status BBM, maka kita harapkan juga pangan ini nanti punya fokus kegiatan kita misalnya meningkatkan si cabai supaya kita bisa mengetahui harga lapangan, fasilitasi masyarakat yang punya daya beli terbatas. Gerakan pangan murah disambut antusias warga karena dapat membeli kebutuhan dengan harga terjangkau. Tadi bawang merah, cabai merah 2 kilo. Terus apa? Minyak goreng, minyak kita. Murah kamu ini? Murah, tapi kok saya komplain sama sirupnya itu kok harganya beda sama di warung-warung. Di sini 20, di sana 22. Makanya saya ngomel-ngomel tadi. Warga berharap gerakan pangan murah dapat terus digelar merata di desa-desa agar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.